Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat Islam, iman, ihsan, siam, nikmat sehat, sempat, selamat, sholat, taubat, harta, tahta, cita. Banyak nikmat yang Allah berikan. Patut sekali kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, kekaguman kita hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tema kita melanjutkan tema sebelumnya, stasiun pengabdian keikhlasan, sehingga saya kemarin sudah dibahas sampai poin 5 atau 6 ya. Namun untuk mereview ya, saya akan ulang dari awal tapi dipercepat begitu. Nanti mulai poin 6-nya baru dibahas agak sedikit lebih mendalam ya. Karena yang muda aja suka lupa ya. Apalagi di sini rata-rata 17 tahun ke atas ya, insyaallah. Alhamdulillah ya. Baik, stasiun pengabdian keikhlasan menjadi hamba Allah yang tunduk, ditundukkannya, menunduk dan tertunduk. Stasiun pengabdian keikhlasan ini hakikatnya semua cobaan yang hadir dalam hidup kita adalah untuk meningkatkan kualitas kemurnian penghambaan kita kepada Allah, apapun itu ya. Baik bencana yang terjadi di luar diri kita atau pada diri kita, yang kita saksikan atau yang kita rasakan, itu hakikatnya adalah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas kemurnian penghambaan kita kepada Allah. Khair ya. Sebagai penguat ya, saya tanyakan pada pertemuan sebelumnya, mana yang benar? A. Penumpang mendatangi kereta api di stasiun, atau B. Kereta api yang mendatangi penumpang di rumahnya masing-masing ya. Dan kita paham, kita sadar yang benar pasti yang A. Ketika masinisnya melihat ke belakang, kok sepi ya penumpang, terus menelepon kepala stasiun, Pak Kepala, kayaknya kita butuh inovasi, butuh inisiatif jemput bola, cari penumpang ke rumah masing-masing. Apa yang terjadi? Yang terjadi pasti kehancuran, kerusakan. Ya, cari solusi tapi lupa posisi, istilahnya begitu. Dan di sini fenomena ini banyak orang yang sibuk cari solusi tapi nggak sadar posisi. So, sadar posisi lebih solutif dibandingkan kejar solusi itu sendiri. Ya, semua pada orbitnya, semua beredar pada orbitnya. Kereta punya orbitnya rel. Maka ketika kita ada masalah, tugas kita bukan cari solusi tapi kembali ke orbit kita. Maka kembali ke posisi barulah bergerak menuju solusi. Hakikatnya kita sendiri sudah bergerak, sudah berputar, tapi banyak orang yang lebih suka mikir mutar-mutar. Ya, berputar-putar mencari solusi tapi lupa dirinya sendiri sedang diputarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orbitnya. Ya. Ya. Oke, suaranya nggak keluar ya. Ini nggak apa-apa ya. Ini kereta api bukan masuk pasar, bukan. Pasar yang memasuki rel kereta api ini. Yang ngalah pasarnya apa keretanya? Pasarnya yang ngalah. Ya. Karena keretanya ngambil wilayah kekuasaan, jalur khusus. Pasarnya ngambil jalur khusus dari wilayah kereta kan begitu ya.
Oke ya. Mana yang lebih diprioritaskan? Kereta api atau mobil ambulan? Kereta api tidak bawa jenazah, tidak bawa orang sakit misalnya. Tapi ambulan ya bawa orang sakit, kadang bawa jenazah. Walaupun beda mobil ambulan dengan mobil jenazah sebetulnya, ya. Ambulan untuk orang sakit, jenazah untuk yang sudah mati. Tapi apa yang terjadi kalau mobil ambulan merasa aku diprioritaskan? Dan ini kejadian asli. Ya. Ya, sebelumnya habis ngantar jenazah, pulangnya ya drivernya jadi jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini kita belajar yang diberikan prioritas akan kalah dengan yang diberikan jalur khusus. Mencari solusi biasanya kita mencari mana yang lebih prioritas, mana yang perlu kita lakukan lebih dahulu. Tapi berada di jalur khusus ini yang lebih penting. Tadi dibaca sama imam. Jalur khusus kita adalah sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka penumpang ya atau bahasa lainnya pertolongan Allah itu akan mudah mendatangimu apabila kamu, kalau ibarat kereta, ibarat kita ini kereta, ketika kita berada di atas rel yang tepat. Ketika kita memilih tujuan stasiun berikutnya, penumpang pasti naik. Mesinnya bagus, bahan bakar cukup, penumpang naik. Ada masinisnya, iya penumpang naik. Gerbongnya aman dan nyaman, nah ini penumpang naik. Ini gambaran pengulangan ya. Nah ini tambahannya ya surat Yasin ayat 40 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada orbitnya. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Maka kita pasti tidak pernah mendengar gosip matahari yang cemburu kepada bulan atau bulan yang cemburu kepada matahari. Kita pun nggak pernah mendengar gosip bahwa matahari dan bulan bertanding adu kecepatan. Kenapa? Karena semua beredar pada garis edarnya masing-masing, pada orbitnya masing-masing. Inilah ciri-ciri orang yang sadar posisi. Salah satu ciri orang yang sadar posisi adalah tidak suka membanding-bandingkan dan mentanding-tandingkan antara dirinya dan orang lain. Mending mana jamaah sekalian? Bisa bernapas tapi nggak punya uang 1 miliar, atau punya uang 1 miliar tapi nggak bisa bernapas? Mending mana? Ya. Jawabannya pasti mending bernapas tapi nggak punya uang 1 miliar. Kenapa ini saya tanyakan? Karena ternyata kebanyakan orang lebih mudah bersyukur punya uang 1 miliar dibandingkan bersyukur bisa bernapas. Kenapa begitu? Karena yang punya uang 1 miliar nggak semuanya, sedangkan bernapas itu semuanya. Yang hidup bernapas. Sehingga apa? Sehingga merasa nggak ada kelebihan. Aku bernapas, dia juga bernapas. Apa kelebihannya? Ngapain harus bersyukur? Kan begitu. Jadi kita terbiasa bersyukur juga membanding-bandingkan rupanya. Membanding-bandingkan ya. Maka orang yang sudah kembali kepada posisi orbitnya, salah satu cirinya seperti bulan dan matahari, seperti malam dan siang, tidak suka membanding-bandingkan, tidak suka mentanding-tandingkan. Ketika kita suka membanding-bandingkan dan mentanding-tandingkan, itu tanda-tanda kita sedang keluar dari rel posisi seorang hamba. Jadi ini tadi ayat yang sudah dibaca ya. Posisi kita adalah menghamba dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Nah, ada 10 stasiun ya yang sudah dibahas kemarin. Yang pertama adalah stasiun pengabdian keikhlasan yang namanya mengenal. Ya, mengenal adalah awal mula dari pengabdian itu sendiri. Ya, untuk menikah aja perlu saling mengenal, apalagi untuk menghamba, mempercayakan kehidupan kita seluruhnya, maka kita perlu mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Oke, ya. Nah, kalau mengenal Allah pasti efeknya makin percaya. Kalau mengenal makhluk tergantung makhluknya. Bisa kita tambah percaya, justru bisa kita tambah tidak percaya.
Ya, untuk mengenal seseorang maka bagusnya katanya safar 3 hari kan gitu ya. Saran dari Sayyidina Umar bin Khattab kan, safar 3 hari untuk mengenal karakter seseorang. Ya. Nah di hadis ini dijelaskan ya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, ya, intinya Nabi itu ya, jangan dulu suruh orang itu sholat, jangan dulu suruh orang itu zakat sebelum ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenal inilah yang membuat seseorang itu sholatnya jadi ringan, nyaman, nikmat, zakatnya jadi ringan, nyaman, nikmat, karena sudah kenal untuk apa dia melakukan itu. Inilah awareness, kesadaran. Mengenal inilah awal mula berdin. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya berdin adalah menyadari kehadiran Allah, mengenali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair. Nah, di stasiun yang kedua setelah kita kenal, kita pasti akan tumbuh yang namanya percaya. Maka ya, kalau udah kenal tapi belum percaya, berarti belum kenal, begitu. Kalau udah kenal pasti percaya. Pasti percaya kepada Allah, apalagi kita sudah difitrahkan sejak dulu, sejak awal mula sebelum hadir ke bumi ini, kita sudah dipertemukan dengan Allah, jiwa-jiwa kita ini. Jika proses pengenalnya benar, pasti akan lahir rasa percaya. La ilaha illallah. Itu pasti. Fitrah. Itu mengapa penting sekali agar orang itu percayanya kuat, diawali dengan la ikraha fiddin. Awalnya itu, bukan dengan doktrin. Doktrin itu yang bikin lemah. Dan kita sudah buktikan di Indonesia sekarang itu Islam semakin menggiat, Islam semakin luar biasa, justru dengan banyaknya peran para mu'alaf. Coba lihat. Para mu'alaf ya, yang masuk Islam setelah mencari dengan bebas, la ikraha fiddin, terus ada penjelasan qad tabayyana rusdu minal famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisamalah wallahu samiun alim. Jadi dia bisa berpegang teguh kepada Islam, kepada din yang benar karena sudah dibuka dengan la ikraha fiddin. Ya, la ikraha fiddin. Karena fitrah kita ini memang berislam, Islam itu fitrah. Islam itu bukan din yang sifatnya kelompok, bukan. Bukan dinul Islam. Islam itu artinya din yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ya, Bapak-bapak ya, yang masih terus mendidik keluarganya, gunakan nih konsep surat Al-Baqarah 256 itu. Ya, jangan dipaksa, jelasin aja mana yang benar mana yang salah ya. Ini konsekuensinya, serahin sama Allah, nanti dia berpegang teguh. Ya. Nah, kadang-kadang kita masih memaksa ya. La ikraha fiddin. Jadi percaya bahwa Allah itu Tuhan sebenarnya adalah fitrah utama kita sebagai hamba. Ini sudah fitrah. Sudah fitrah. Ini ayatnya sudah sering saya sampaikan ya, kemarin juga sudah disampaikan. Oke, sudah ditanya dari dulu, alastu birabbikum. Sebelum masuk ke alam rahim, sebelum masuk ke alam dunia, kita tuh sudah punya memori yang Allah titipkan. Sehingga ketika kita nggak ganggu gugat memori itu, ya insya Allah dia akan muncul dan fitrahnya akan keluar. Maka setelah itu, tugas kita adalah merendah. Ini yang banyak orang tidak mudah melakukannya. Ya. Ini ayatnya kemarin sudah disampaikan, merendah itu harus dengan rasa takut, ya. Tidak cukup hanya merendah tanpa rasa takut. Ya. Kenapa rasa takut ini penting? Karena kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, pasti takutnya akan teralihkan kepada makhluk. Karena rasa takut juga adalah fitrah. Yang masih sering takut kegelapan, takut dengan suara-suara yang menyeramkan dan lain sebagainya, takut sama hantu,
itu dikarenakan masih kurang takut sama Allah. Sederhananya begitu. Karena rasa takut itu fitrah. Namanya fitrah perlu diarahkan. Diarahkan ke tempat yang tepat rasa takutnya, maka rasa takut itu akan menjadi proporsional. Takutnya kepada Allah, kepada selain Allah, ya waspada sifatnya, bukan takut, ya. Nah, rasa takut yang muncul itu adalah yang muncul setelah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-A'raf juga suratnya, ya. Khair. Nah, ini ya, kemarin saya perlihatkan, ya, ini merendah dan rasa takut nih gambaran bagaimana taruna itu, ya, ditembakin dari atas, ya, ini, untuk melahirkan rasa rendah di hadapan komandannya dan rasa takut sehingga nurut manut, nah begitu, ya, itu gambarannya, ya. Oke, di surat Al-Insyirah, ya, ini saya tekankan karena ini pengulangan, ya. Nah, ini saya tekankan di sini, ya. Ternyata surat Al-Insyirah ini menggambarkan dada seorang itu menjadi lapang setelah beban yang ada di punggungnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika seseorang hari ini hidupnya banyak beban, banyak masalah, jangan dulu cari solusi, tapi perbaiki posisi. Posisi apa? Posisi sebagai seorang hamba. Apa itu? Allah udah kasih kode, kasih tanda. Tandanya apa? Dikasih beban di punggung. Supaya apa? Supaya membungkuk, akhirnya ruku. Supaya terus akhirnya sujud. Jadi sebetulnya kalimat allazi anqadha zahrok ini perintah tersirat dari Allah agar kita ruku dan sujud dengan benar, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah silakan ruku sujud, ya. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi masalah-masalah kita itu releasing, terlepas, ya. Ketika apa? Ketika kita ruku dan sujud. Wa rafa'na laka dzikrak. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka akan semakin lapang dada kita dan Allah akan semakin meninggikan derajat kita. Khair. Oke, ini kita lewat, ya. Intinya kita perlu menolkan diri, ya, intinya mah, ya. Jadi Bapak punya masalah 1.000.000 tapi Bapaknya 0 di hadapan Allah. 1.000.000 kali 0 berarti masalahnya tinggal berapa, Pak? Tapi Bapak cuma punya masalah 5, tapi menganggap 1.000.000, maka masalahnya 5 juta. Maka sholat itu adalah untuk menolkan diri kita. Nah, ini yang sering juga saya sampaikan. Maka ruku dan sujud itu proses memutar 360 derajat, tawaf. Ini proses menolkan diri. Bebannya hilang, lepas, kitanya 0, masalah datang, nggak bisa nempel. Kenapa? Karena kitanya 0. Masalah jadi nempel kalau kitanya merasa eksis. Maka cari solusi itu penting, sadar posisi sebagai hamba itu yang terpenting. Nolkan diri, ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Berikutnya, mencintai, ya. Hakikatnya cinta itu tidak diletakkan oleh Allah di hati manusia sesuai kehendaknya, ya. Jadi hakikat cinta itu diletakkan oleh Allah di hati manusia sesuai kehendaknya. Kita bisa memilih menikahi siapa, tapi kita tidak bisa memilih mencintai siapa. Karena cinta itu betul-betul diletakkan. Nah, apalagi hamba kepada Tuhannya. Bagaimana biar Allah meletakkan cinta kepada kita? Merendah dan takutlah kepada Allah, nanti cinta ditumbuhkan. Merendah, takut, cintanya dihadirkan. Maka ibadahnya jadi terasa nikmat, ringan. Silakan mencintai yang lain, tapi orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan yang lain. Bukan berarti tidak boleh mencintai yang lain, ya. Oke. Berikutnya, berserah diri. Nah, ini agak cepat-cepat karena pengulangan, ya. Ini diperintahkan, ya, oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, ya, berserah dirilah. Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam.
Dan Nabi Ibrahim ini luar biasa melalui proses ini dengan sangat mantap, sangat apik. Diawali dengan mengenal, Nabi cari ini Tuhan bukan bintang ini, atau bulan, atau matahari, cari, mengenal, oh ketemu, percaya, Tuhan itu yang menciptakan semuanya. Setelah mengenal, percaya. Nabi terus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim merendah, ya, menghadirkan rasa takut, terus dikasih cinta sama Allah Subhanahu wa taala, dan diuji cintanya oleh Allah dengan disuruh menyembelih Ismail. Maka saat itu ketika diuji, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Berserah diri. Ya. Nah, setelah berserah diri baru tawakal. Nah, kemarin tuh sampai tawakal. Tawakal itu berserah urusan. Ya, nggak bosan-bosan saya sampaikan di sini bedanya taslim dan tawakal. Taslim itu berserah diri, kalau tawakal itu berserah urusan. Maka jamaah sekalian tadi di rumah mungkin berangkat di sini baca doa ya, insyaallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya tawakal itu dari awal. Insya Allah sekarang sudah agak jarang yang salah kaprah. Dulu masih banyak tuh yang salah kaprah. Masih menganggap tawakal tuh pokoknya kamu ikhtiar, setelah ikhtiar tawakalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata dulu begitu. Jadi akhirnya banyak yang ikhtiar, mentok baru tawakal. Padahal ayatnya sudah jelas. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, berazam, baru tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan. Sambil ikhtiar, Nabi kita. Jadi ikhtiarnya itu sudah dilandasi tawakal. Dan di situ Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang tawakal. Udah makin aja, udahnya kita sudah hadir tuh cinta sama Allah, Allah makin cinta sama kita karena kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Ya. Oke. Artinya kalau kita ingin dicintai Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Berikutnya yang ketujuh, taat. Nah ini jemaah sekalian, ini yang terlihat nomor 7 ini. Kalau nomor 1 sampai nomor 6 itu stasiun pengabdian keikhlasan yang sifatnya batiniyah. Tidak mudah diukurnya. Yang pertama, yuk sambil diulang. Apa, jemaah? Mengenal, ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, apa? Percaya. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, merendah. Yang keempat, mencintai. Yang kelima, berserah diri. Yang keenam, tawakal. Nah, lihat 1 sampai 6 ini kita lihat semuanya batin. Dan itu nggak terukur. Ini kualitas batin seseorang. Nah, nomor 7 ini yang kelihatan. Dan kadang-kadang kita mengukur diri kita dan mengukur orang-orang di sekitar kita itu dari nomor 7 aja. Dari nomor 7 aja, ya. Ketaatan yang tampak nomor 7 ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke ya. Ini tanda kita cinta sama Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oke. Ini perintah taat ya. Katakanlah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan diwajibkan kamu dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Oke.
Jadi kewajiban Rasul itu menyampaikan amanah Allah dengan terang. Kalau dalam bahasa surat Al-Baqarah 256-nya tadi apa? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ini dijelasin mana ini yang benar, ini yang bukan. Nah, ini yang salah ya. Nah, itu tugas Rasul. Rasul aja tugasnya itu lah gitu. Itu Rasul, apalagi kita. Tugas kita bukan mengubah tapi menggugah. Kita bukan hidayator, kita hanya fasilitator. Ini menyadari hal-hal seperti itu kadang tidak mudah ketika kita berdakwah orang tidak berubah. Ya. Padahal yang mengubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita disuruh taat saja. Ya. Taat kalau disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hasil serahkan kepada Allah karena Allah suka orang-orang yang tawakal. Ya. Oke, khair. Nah, setelah taat baru kita masuk stasiun pengabdian keikhlasan yang berikutnya, yaitu husnuzon, berbaik sangka. Karena ujian dari husnuzon itu dalam ketaatan. Karena ada seorang nabi yang sangat terkenal, populer ceritanya di Al-Quran, beliau husnuzon kepada Allah tapi tidak dalam landasan ketaatan. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah kisah Zunnun, kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka. Lihat nih menyangka di sini fazon, ya. Zon ini menyangka ya, dan bersangka antara hamba dan Tuhan itu sangkaannya yakin. Kalau bersangka kepada manusia, sangkaannya 50-50, itu beda. Zon itu ada mananya yakin, ada mananya 50-50. Misalnya ada orang main bola di luar ya, di lapangan, bolanya itu kena kaca kita, ya. Terus kita itu paling nggak sengaja, nggak mungkin diniatin, ya. Itu masih bersangka 50-50. Ya, bisa jadi mungkin sengaja juga, tapi kita berusaha husnuzon kepada makhluk. Tapi kalau kepada Allah itu menyangkanya pasti, yakin. Maka ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkannya. Berarti Nabi Yunus husnuzon nggak saat itu? Husnuzon loh Nabi Yunus itu sama Allah. Allah nggak bakal bikin saya sulit kok. Ya. Tapi husnuzonnya dalam keadaan taat atau dalam keadaan marah? Dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak taat. Ya. Itu mengapa husnuzon harus dilandasi dengan ketaatan. Ya. Maka dia memanggil, ya. Jadi kalimatnya tuh bukan doa di sini, tapi fanada. Jadi dalam fanada tuh manggilnya itu gimana ya? Teriak tapi dalam ya. Teriak bukan teriak histeris ya. Teriak betul-betul teriak ke dalamnya, memanggil dalam keadaan yang sangat gelap. Jadi bayangan saya itu bukan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Enggak gitu tuh. Ya, tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu tuh bayangan saya itu. Memanggil. Ya, jadi betul ngejerit ya ke dalam itu, betul-betul sadar. Ya. Kita kalau baca mungkin kadang-kadang ya bukan memanggil, tapi ini memanggil. Ya. Ya, seperti waktu di lockdown nggak punya duit ya, ya itu bacanya ini salah satu bacaan andalan saya waktu zaman lockdown tuh. Ya, memanggil minta pertolongan Allah. Ya. Ya, kalau Nabi Yunus kan di lockdownnya di mana? Di dalam perut ikan paus. Ya. Kita di lockdownnya masih di rumah ya. Ya. Nah, lihat pernyataan Nabi Yunus, jeritan Nabi Yunus alaihissalam, ada kalimat setelah ya la ilaha illa anta, terus apa? Subhanaka. Yuk kita mundur sedikit tentang subhanaka, sabbaha, orbit. Ya, oke.
Tadi surat Yasin yang saya sampaikan ya. Nah ini, tuh. Ya. Di sini kalimatnya wa kullu fi falaki yasbahun. Ya, garis edarnya, ya. Oke ya. Nah, jamaah sekalian, nih yasbahun ya, ini garis edarnya asal katanya sama sabbaha, sama dengan Nabi Yunus alaihissalam ini ya, yang menggunakan kata subhanaka, garis edar. Punya mana lain dari sabbaha itu, maha suci itu adalah garis edar orbit yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Oke ya. Nah, di sini ada kalimat tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maha suci Engkau ini, kenapa Allah itu maha suci ya? Nah, ketika kita punya kesadaran Allah maha suci, berarti Allah itu maha mengorbitkan sesuatu pada tempatnya. Maka sekarang bulan Rajab, betul ya? Salah satu peristiwa penting di bulan Rajab apa? Isra Mi'raj. Diawali dengan kalimat apa? Subhanallazi asra bi'abdihi. Ya. Maha suci Allah yang punya mana juga, maha menggerakkan. Sabbaha itu artinya bergerak dengan cepat kalau secara bahasa artinya. Ya. Mengorbit pada orbitnya. Ya. Oke. Maka dia memanggil dan dia sadar posisi. Artinya apa? Nabi Yunus mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saat itu Nabi Yunus tidak sibuk cari solusi, tapi sibuk membenarkan posisi. Gak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Yang suci cuman Engkau. Yang salah, yang zalim adalah aku. Berarti Nabi Yunus sedang kembali mengorbit pada fitrahnya sebagai hamba. Ketika ketika posisinya sudah benar, solusi datang. Diselamatkan. Jadi kalimat tasbihnya Nabi Yunus ya, di sini disebutnya di ayat As-Saffat. Ya, surat As-Saffat itu disebutnya ini bukan, kan walaupun diawali dengan kalimat la ilaha illa anta, itu bukan tahlilnya Nabi Yunus, disebutnya tasbihnya Nabi Yunus disebutnya. Diistilahkannya. Ya. Maka kata Allah apa? Kami langsung menjawab panggilannya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi karena di sini ada respon cepat dari Allah, saya secara pribadi ya menduga ya cuman sebentar Nabi Yunus itu di dalam perut ikan paus. Walaupun ada beberapa penjelasan yang bilang 3 hari, ada yang bilang 40 hari katanya gitu ya. Tapi itu semua tidak terlalu kuat ya. Cuman kalau dilihat dari ayatnya ya, kami itu langsung merespon. Allah tuh langsung menjawab. Artinya cepat ya. Oke. Nah, di sini dijelaskan ya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya dia Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih. Nah, maka bertasbih disebutnya. Berarti kita disuruh kembali mengorbit, sadar posisi. Bertasbih itu gampangnya sadar posisi gitu. Kita ini hamba, sucikan Allah, kita ini kotor. Bapak-bapak masih sering keluar kota naik pesawat, Pak? Nah, itu kalau sedang turbulence itu pesawatnya baca itu la ilaha illallah subhanaka. Ya Allah, orbitkan lagi nih pesawat ini pada orbitnya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Maka sekiranya dia Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Subhanallah ya. Khair. Jadi, jamaah sekalian, bertasbih kepada Allah adalah wujud nyata dari husnuzon itu sendiri sebetulnya. Husnuzon tidak dianggap husnuzon manakala tidak diiringi dengan ketaatan. Jadi tasbih itu tanda kita siap taat, siap mengorbit dalam prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang bertasbih adalah orang yang sadar posisi, tidak sibuk cari solusi. Solusi akan datang kepada orang yang bertasbih mensucikan diri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Kalau hati sudah mensucikan diri, jiwanya sudah disucikan, maka ilham kebaikan atau solusi akan didatangkan sama Allah melalui ilham itu. Ya. Setelah itu, maka gerakannya akan semakin ringan. Kata Nabi, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali berhusnuzon kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Mulia. Ini sebuah gambaran untuk kita semua, ya, bahwa salah satu kunci dari husnul khotimah adalah husnuzon kepada Allah. Kunci dari husnul khotimah adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, 2 lagi. Maka stasiun yang ke-9, sabar. Sabar. Nah, makanya wajar sabar itu tidak mudah. Ternyata lumayan nih, stasiun yang ke-9, ya. Stasiun yang ke-9, sabar. Sabar. Apa itu sabar? Secara bahasa, sabar itu artinya menahan. Asal katanya sobaro. Sobaro. Izinkan saya bertanya, ya, menurut jamaah sekalian, menahan itu berat apa nikmat? Berat, ya. Ya. Oh, ya, di bawah tadi ada tisunya. Misalkan saya pegang tisu gini nih, ya. Ini berat apa ringan tisunya, Pak? Ringan, ya. Kalau saya tahan 1 tahun, yang bikin berat tisunya atau ditahannya? Tahannya. Dan memang wajar, ya, kalau kita punya pemahaman awal bahwa menahan itu berat. Wajar, sangat wajar. Dan itu realita kehidupan. Oke, realita kehidupan. Menahan penderitaan, menahan kecewa, menahan marah, berat. Realita kehidupan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Lihat surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kita lihat kalimat terakhirnya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaan saya, apakah sabar itu ada batasnya? Tidak ada batasnya. Betul, ya? Ya. Pertanyaan kedua, apakah sabar itu berat apa nikmat? Berat. Apakah berat itu tidak ada batasnya? Ataukah apakah berat itu nikmat? Ataukah karena sabar itu bersama Allah dan sabar itu berat, apakah bersama Allah itu berat? Nah, jadi muter-muter, ya. Maka yang namanya menahan ada 2. 1, menahan bersama makhluk itu berat. 2, menahan bersama Allah itu ringan. Kenapa? Kalau bersama Allah kitanya yang ditahan, kitanya yang dipangku, kita yang digendong, kita yang dipeluk. Karena bersama Allah menahannya begitu. Tapi kalau bersama makhluk, kita yang harus menahan, berat. Tisu aja jadi berat, yang ringan kalau bersama makhluk. Maka kalimat innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, adalah kalimat yang secara tidak langsung mengatakan sesungguhnya Allah tidak bersama orang-orang yang tidak sabar. Betul nggak? Pertanyaan saya, apakah menderita itu sabar atau tidak? Apakah sedih berkepanjangan itu sabar atau tidak? Kok kamu sedih terus? Aku sabar dengan kesedihanku. Apakah marah yang berkepanjangan itu sabar atau tidak? Tidak. Maka adakah pernyataan di Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang marah?
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sedih. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya apa? Kalau pengen bersama Allah jangan sedih, kan artinya gitu kan. Adakah pernyataan di Al-Quran atau hadis sahih sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang merasa menderita, merasa terzalimi? Nggak ada. Yang ada adalah doa orang yang terzalimi, itu tidak ada halangan. Bukan merasa terzalimi, karena beda ya doa yang terzalimi dengan orang yang merasa terzalimi. Yang terzalimi ya. Maka orang yang terzalimi itu orang yang sabar. Dia dizalimi tapi dia bersama Allah. Maka nggak ada halangan doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengapa sekarang kita punya pemahaman mungkin lebih dalam dari sebelumnya. Ternyata sabar itu ya nggak ada batasnya, betul. Kenapa? Masa bersama Allah ada batasnya, kan gitu. Innallaha ma'as-sabirin. Terakhir, syukur. Nah, syukur. Orang yang bersabar, biasa orang yang pandai bersabar, saya amati dia pandai bersyukur. Tapi orang yang pandai bersyukur belum tentu pandai bersabar. Maka sabar ini jadi pondasi yang menguatkan syukur kita. Ya. Oke ya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW ya, sering saya sampaikan juga ya. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada orang beriman. Jika ia mendapat kemudahan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesulitan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Dan ayat ini kalau kita sandingkan dengan surat Al-Insyirah, ada kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, orang-orang yang beriman jika dapat kemudahan dia bersyukur, jika dapat kesulitan ia bersabar. Maka di sini ada kalimat maka sungguh bersama sulit ada kemudahan. Nah, pernyataan yang pernah ada orang bertanya kepada saya, dia mungkin merasa hidupnya itu seringkali tidak baik-baik saja, sehingga ya, Kang, kenapa katanya dia waktu itu pakai setelah istilahnya, setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi kok kenyataan hidup saya setelah sulit, sulit lagi, terus sulit terus, malah tambah sulit. Ayatnya yang salah atau saya yang salah, kan begitu. Ya. Maka jawabannya adalah kembali ke ayat sebelumnya. Alam nasroh laka sadrok. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu untukmu? Maksudnya bagaimana? Ternyata jamaah sekalian, kalau dada sudah lapang, yang sulit terasa gampang. Maka berlakulah fa inna ma'al usri yusra, karena dadanya sudah lapang. Tapi kalau dadanya masih sempit, jangankan yang sulit, yang gampang aja terasa sulit. Ya. Jadi kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra Allah ulang 2 kali sebagai pengingat sadar posisi yang namanya yusra, kemudahan itu nanti Allah hadirkan kalau kita sudah berlapang dada dengan kesulitan. Gimana caranya? Mengenolkan diri kita, menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, syukur ini ternyata ya, hal awal yang jarang disadari manusia. Lihat ini ayatnya ya. Saya bacakan langsung artinya saja ya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi kalimat ini kalimat perintah tersirat dari Allah untuk kita semua. Bersyukur mah nggak usah jauh-jauh, bersyukur aja kamu punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati, punya kehidupan, dikasih roh, bisa bernapas, bisa hidup. Maka bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji makasih ya Allah, ya Engkau sudah hidupkan kami pagi ini setelah kami mati, dan kepada Engkau nanti kami semua akan kembali. Kepadanya kita semua akan kembali, kan begitu. Ya. Jadi makasih ya Allah, saya bisa mendengar, bisa hidup, bisa melihat. Nah, umumnya orang bersyukur atas sesuatu yang eksternal, bukan yang internal di dalam dirinya. Makasih punya rumah, makasih punya ini, punya itu dan sebagainya. Maka tadi pertanyaan saya di awal-awal, mending mana, kan gitu. Bisa bernapas tapi nggak punya uang 1 miliar, atau punya uang 1 miliar tapi tidak bisa bernapas. Ya. Ini kenapa? Karena kebanyakan orang bersyukur itu membandingkan. Nah, dan namanya bersyukur itu Allah udah janji pasti, sifatnya pasti. Ini ayatnya populer sekali. La in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Yang ditambah itu biasanya ada 2. 1 nikmat batiniah, 2 nikmat lahiriah. Nah, yang nikmat batiniah sifatnya pasti, yang nikmat lahiriah itu sifatnya bonus. Ya. Jadi jangan dimanai, yang pertama itu pasti nikmat lahiriah. Contoh, memanainya begini. Saya punya uang 1 juta dan saya bersyukur, makasih ya Allah saya dapat uang 1 juta ya. Besoknya sama Allah tiba-tiba dikasih 10 juta. Nggak begitu maknanya gitu. Tapi bisa jadi mana yang paling utama adalah saya punya uang 1 juta, makasih ya Allah, alhamdulillah punya uang 1 juta, rasanya seperti punya uang 10 juta. Nah begitu. Nikmatnya bertambah tuh begitu. Kualitatif. Tidak harus bermakna kuantitatif, tapi pasti bermakna kualitatif. Kalau bertambah bermakna kuantitatif semuanya, banyak bapak-bapak di sini yang mungkin tidak bersyukur karena sampai sekarang istrinya masih 1. Bapak bersyukur nggak punya istri 1, Pak? Bersyukur. Ditambah jadi 2 nggak sama Allah? Enggak, berarti bersyukur itu sifatnya kualitatif yang ditambah nikmatnya. Kuantitatif itu bonus saja. Bisa iya, bisa enggak, itu nggak usah terlalu dianalisa. Yang jelas, mending mana Pak? Punya istri 1 rasa 4 atau punya istri 4 rasa 1? Pak? Udah nggak mikirin itu kayaknya Bapak Zino, sudah mikir akhirat semua ya. Masya Allah. Ya mending punya istri 1 rasa 4 kan gitu ya. Daripada punya istri 4 berantem terus rasanya 1 ya. Susah ya. Nah, maka kalau tidak bersyukur, ingkar, pasti pedih. Maka hidup yang dipenuhi penderitaan itu pasti karena tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena tidak pandai bersabar. Kenapa tidak pandai bersabar? Kurang husnuzon. Kenapa kurang husnuzon? Karena belum taat secara baik. Kenapa belum taat? Karena belum tawakal. Kenapa belum tawakal? Karena belum berserah diri. Kenapa belum berserah diri? Karena belum mencintai. Kenapa belum mencintai? Karena belum merendah. Kenapa belum merendah? Karena belum percaya. Kenapa belum percaya? Karena belum kenal. Nah begitu kan. Balik kepada kenal ya. Nah ya. Nah ini sebagai tambahan saja 1 slide ya. 6 level syukur ya. Seingat saya pernah saya sampaikan dulu, tapi masih versi yang 5 ya. Yang pertama itu level syukur membanding-bandingkan dengan orang lain. Ini semuanya sebetulnya ada dalil ayat hadisnya. Cuman ini sebagai insight aja ya. Alhamdulillah aku punya tangan, dia mah nggak punya. Nah itu bersyukur kayak gitu tuh. Bersyukur tapi sambil membandingkan dengan orang lain. Orang lain nggak beruntung, aku beruntung, bersyukur. Ada juga yang bersyukur membandingkan dengan dirinya sendiri. Alhamdulillah sekarang gajiku 10 juta, tahun kemarin mah cuma 8 juta. Bersyukur juga. Tapi udah nggak membandingkan sama orang lain. Dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Ini udah naik level tuh syukurnya tuh. Yang ketiga, membandingkan antara hasil atau having dan proses. Alhamdulillah, ini yang sudah terbaik yang Allah berikan untukku karena ini yang aku lakukan. Kalau yang keempat, alhamdulillah ya, membandingkan antara hasil dan proses juga sama, tapi yakin hasil itu lebih baik daripada proses. Alhamdulillah aku dikasih 10 padahal aku cuma melakukan 1. Nah begitu. Bersyukurnya itu. Makasih ya Allah ya.
Kalau yang 5, mensyukuri setiap proses yang dilakukan tanpa melihat hasil dan yang didapatkan. Jadi nggak ada lagi kalau orang nomor 5 itu sudah nggak ada lagi ngomong, ya Allah padahal aku sudah tahajud, aku sudah duha, sudah sedekah subuh, aku sudah bantu orang lain, aku sudah bantu korban bencana alam di Sumatera, tapi hidupku kok susah gini ya Allah. Nah, itu berarti masih membandingkan antara proses dan hasil. Ya. Maka orang-orang yang sudah sampai level 5, alhamdulillah ya Allah, makasih aku bisa tahajud, makasih aku bisa duha, makasih aku bisa donasi, makasih aku bisa ini dan itu, makasih ya Allah, permudah hidupanku. Nah begitu. Ya, jadi dia tidak membandingkan antara proses dan hasil, dan bersyukur level 5 itu yang tadi, yang ayatnya surat As-Sajdah ayat 9. Ya, inilah bersyukur di ranah being, di ranah posisi diri kita sebagai hamba, being, bukan having, bukan doing, bukan having. Bukan bersyukur karena memiliki sesuatu, bukan bersyukur karena melakukan sesuatu, tapi bersyukur telah menjadi hamba Allah, menjadi sesuatu. Gitu. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Disebutnya Sayyidul Istighfar, itu syukur level tinggi itu. Ya. Isinya itu betul-betul syukur dan istighfar. Being, ya. Nggak lagi banding-bandingkan, ya, hanya murni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. So, jamaah sekalian, mencari solusi yang benar itu penting. Tapi berada di posisi yang benar itulah solusi yang sebenarnya. Ayo. Baik, 10 stasiun pengabdian keikhlasan. Yang pertama, mengenal. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, merendah. Yang keempat, mencintai. Yang kelima, berserah diri. Yang keenam, tawakal. Yang ketujuh, taat. Yang kedelapan, husnuzon. Yang kesembilan, sabar. Yang kesepuluh, syukur. Mana yang paling tidak mudah di antara 10 stasiun ini, Pak? Insya Allah ya. Kalau kita pada orbitnya, Allah yang akan mempermudah. Kita diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan. Khair, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan, bertanya, menguatkan. Cukup ya. Demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Semua kebenaran dari Allah. Yang salah dari saya, semoga kita semua bisa semakin ikhlas mengabdi kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.